Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa manfaat serta edukasi kepada Anda semuanya. Apakah Anda pernah menonton salah satu film yang bertemakan tentang monster raksasa? Ya, film itu tentunya banyak sekali ya. Ada King Kong, kemudian ada Godzilla, dan ada lagi ya selain Godzilla itu. Tetapi kita pada episode kali ini akan terfokus kepada film yang bertemakan tentang Godzilla, yaitu sebuah monster yang ternyata monster ini adalah monster yang mengerikan sekaligus mematikan, dan monster ini konon bisa menghancurkan apa saja yang dia lalui. Dan monster ini tentunya berasal dari sebutan Gojira yang berasal dari Jepang. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah mungkin monster yang seukuran Godzilla ini bisa ada di dunia nyata? Dan ini akan kita bahas dan kita coba kaji pada episode kali ini. Ayo kita cari tahu seperti apa monster Godzilla ini, dan kita putar dulu intronya. Film Godzilla merupakan sebuah film yang menceritakan tentang monster raksasa, di mana monster raksasa ini konon adalah hasil dari radiasi nuklir yang melalui percobaan uji nuklir di sebuah samudra Pasifik oleh salah satu militer Amerika di suatu waktu. Kemudian akibat radiasi nuklir, maka hewan-hewan yang ada di sekitaran samudra Pasifik yang konon pada waktu itu diceritakan di sebuah film adalah salah satu pangkalan militer Amerika Serikat. Kemudian pada waktu itu akhirnya radiasi nuklir yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitaran samudra Pasifik itu memunculkan sebuah atau menciptakan seekor monster raksasa, yang mana monster raksasa ini berasal dari lautan, dan akhirnya terjadilah sehingga terciptalah monster raksasa yang berukuran sangat besar dan super besar yang disebut dengan Godzilla, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Gojira. Ya, nama Gojira ataupun Godzilla itu ternyata memang berasal dari negara Jepang, dan konon film ini juga sudah diproduksi oleh film Jepang di sekitar tahun 1950-an dengan nama yang sama, yaitu nama Gojira. Dan akhirnya film Godzilla ini berkembang, kemudian lantas menyebabkan beberapa perfilman di dunia, salah satunya adalah film Amerika Serikat, itu merilis beberapa film yang bertemakan tentang Godzilla ini. Dan perawakan dari Godzilla itu dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Tetapi yang menarik adalah ukuran dari badan Godzilla atau sosok monster Godzilla itu, ya kita sudah tahu lah seperti apa ukurannya. Hampir seperti gedung bertingkat ya, hampir 80 meter kalau kita lihat di film-film yang bertemakan tentang Godzilla itu. Tetapi yang paling mendasar adalah, benarkah di dunia nyata atau di dunia saat ini memungkinkan untuk terjadinya penciptaan Godzilla? Atau katakanlah misalkan ada tentara Amerika Serikat yang ternyata memang mencoba senjata nuklir atau mencoba uji nuklir ya di salah satu pantai ataupun di Samudra Pasifik atau di pantai yang lain, sehingga mengakibatkan radiasi nuklirnya, dan apakah memang benar-benar bisa tercipta hewan Godzilla ini? Nah, jawabannya tentunya tidak. Ya, menurut seorang paleontologis asal Amerika Serikat, hewan yang sebesar Godzilla itu tidak dimungkinkan untuk tercipta. Kenapa? Karena beberapa alasan yang sangat mendasar dan sangat mendekati, ya bisa dikatakan mendekati hal yang tidak mungkin untuk hewan tercipta seperti Godzilla itu. Karena yang pertama adalah, ketika hewan Godzilla itu ada, maka persoalan pertamanya adalah dia harus memiliki jantung, di mana jantungnya itu harus sebesar mobil. Ya, dan ketika jantungnya itu sudah ada, itu nggak cukup. Jadi pembuluh darahnya, karena Godzilla itu sangat besar, sehingga pembuluh darah yang dihasilkan oleh hewan yang berukuran seperti Godzilla itu, maka harus bisa dilewati oleh seukuran mobil. Wow, ini tentunya sangat besar sekali. Kemudian selain itu, Godzilla itu adalah seekor reptil, dan reptil itu adalah hewan berdarah panas. Kemudian ketika Godzilla itu seperti di film itu bisa bergerak ke sana ke sini, bisa bermanuver, maka bisa dipastikan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena
reptil itu kan adalah hewan berdarah panas. Kemudian kalau hewan berdarah panas maka dia harus berjemur di bawah terik matahari. Jadi kalau seperti film Godzilla, Godzilla itu hampir menghabiskan waktunya di dalam air. Karena kan diceritakan Godzilla itu muncul dari dalam laut. Kemudian ketika dia hanya berdiam diri saja di dalam laut, dia tidak menghangatkan diri di bawah sinar matahari, maka itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada pada tubuhnya. Karena ya Godzilla itu kan sangat super besar. Kemudian masalah yang berikutnya adalah ketika memang benar-benar hewan yang mirip Godzilla itu ada, atau katakanlah Godzilla itu ada di dunia nyata saat ini, entah di kedalaman bumi mana atau di bawah palung Mariana mungkin. Nah, pertanyaannya adalah Godzilla itu harus mengkonsumsi makanan yang memang dibutuhkan untuk tubuhnya. Kan di Godzilla itu diceritakan bahwa beberapa ton ikan itu sekali santap oleh monster Godzilla ini. Jadi kalau seandainya Godzilla itu ada di dunia nyata, maka bisa dibayangkan sebesar apa dan sebanyak apa ikan yang harus dikonsumsi. Atau mungkin Godzilla itu nggak konsumsi ikan, karena kan dia adalah karnivora kan. Bisa saja dia memakan hewan-hewan yang melebihi, atau bisa saja seperti paus biru, paus bungkuk mungkin, atau bahkan paus pembunuh itu bisa menjadi santapan Godzilla. Karena kan hewan paus itu kan adalah hewan terbesar di planet bumi yang sekarang ini. Tetapi kalau dibandingkan dengan ukuran badan Godzilla, paus biru nggak ada apa-apanya. Mungkin butuh puluhan ukuran paus biru untuk menyamai ukuran Godzilla itu. Sehingga menurut paleontolog itu Godzilla itu nggak mungkin ada di dunia nyata. Kalaupun ada, maka Godzilla itu harus mempunyai ciri-ciri fisik yang sudah disebutkan tadi. Jantungnya harus besar, pembuluh darahnya harus besar, otaknya juga harus besar. Dan lagi Godzilla itu kan di filmnya diceritakan bahwa dia memiliki sebuah kekuatan menyemburkan seperti sinar radiasi. Ya, ini mirip dengan senjata radiasi ya. Dan karena Godzilla ini merupakan hasil dari ketidaksengajaan senjata nuklir, sehingga mengakibatkan terciptanya hewan baru yang bernama Godzilla ini. Tetapi sekedar informasi saja bahwa ada sih hewan yang mirip dengan hewan Godzilla ini, memiliki perawakan yang dia adalah reptilnya juga dia hidup di air asin atau di air laut, dan hewan ini ada di Kepulauan Galapagos. Tepatnya bernama Iguana Galapagos. Ya, Kepulauan Galapagos. Anda bisa searching di Google seperti apa bentuknya, dan hewan ini kalau dia menyelam, dia sangat handal, dan menyelamnya itu kalau dia berjalan bermanuver, dia mirip dengan ya perawakan Godzilla itu. Dia memiliki tanduk, memiliki gerigi-gerigi di belakangnya, di punggungnya. Dan kalau misalkan dia terkena di zoom, diperbesar, maka ya mirip sih dengan hewan Godzilla. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin memang Iguana Galapagos ini merupakan hewan Godzilla yang memang pada waktu itu entah kapan, atau memang mungkin pernah ada. Mungkinkah hewan Galapagos ini adalah hewan Godzilla yang sebenarnya? Karena kalau kita lihat secara detail, Iguana Galapagos ini memiliki perawakan yang sangat seram. Ya, berbeda dengan iguana laut yang ada di daerah-daerah yang lain. Sebut saja di Indonesia yang memiliki iguana tropis. Tapi di Iguana Galapagos ini bentuknya sangat aneh, sangat menyeramkan. Dan rata-rata hidupnya dia habiskan di bawah laut. Karena kan dia memang memangsa di daerah laut ya, di daerah air asin itu. Tetapi perbedaannya adalah kalau Iguana Galapagos dan Godzilla itu, kalau Godzilla itu kan karnivora. Ya, walaupun di filmnya memakan ikan, tetapi kalau Iguana Galapagos ini dia adalah pemakan ganggang laut, atau semacam lumut-lumut laut gitu ya. Jadi dia adalah herbivora seperti itu. Dia pemakan tumbuhan. Ya, mungkin saja kalau dia Iguana Galapagos ini terkena radiasi suatu saat, mungkin saja dia bisa menjelma sebagai monster yang sangat besar dan berukuran super besar. Bahkan melebihi ukuran Godzilla sekalipun. Siapa yang tahu kan? Karena kan radiasi nuklir itu kan bisa mengakibatkan pencemaran yang sangat-sangat rusak terhadap lingkungan.
Nah, jadi sebenarnya film Godzilla itu merupakan sebuah reaksi tentara Jepang terhadap ketakutan ketika serangan Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian dibentuklah dan dibuatlah film Gojira atau hewan Godzilla, di mana ini merupakan sebuah bentuk ketakutan sekaligus bentuk kekuatan Jepang, bahwa Jepang tidak takut dengan senjata nuklir dari Amerika Serikat. Karena kan ini kalau kita telusuri film Godzilla itu identik dengan senjata-senjata nuklir yang dibuat oleh tentara Amerika Serikat dan selalu ada hubungannya dengan tentara Jepang. Karena kan Jepang itu kan kita ketahui sendiri ya, di Jepang itu di kawasan lautnya itu kan banyak hewan-hewan yang berukuran raksasa. Apakah cumi-cumi raksasa, gurita raksasa, atau mungkin iguana raksasa seperti di Kepulauan Galapagos itu. Nah, pertanyaan lagi adalah, dulu kan bumi itu pernah ditempati oleh hewan-hewan berukuran raksasa ya, seperti reptil raksasa, seperti dinosaurus. Mungkinkah Godzilla itu adalah hewan purbakala yang masih bertahan hingga saat ini dan dia masih bersembunyi, entah di mana, entah di laut mana, atau di belahan bumi yang mana. Tetapi yang jelas bahwa menurut paleontologis, iguana raksasa atau hewan raksasa seperti Godzilla itu nggak mungkin. Tetapi siapa yang tahu, dunia ini masih menjadi misteri. Bisa saja iguana Galapagos itu adalah Godzilla yang sebenarnya, atau mungkin Godzilla yang saat ini berada itu mungkin tidak keluar dari tempatnya, dan mungkin suatu saat jika memang ada radiasi nuklir, siap-siap bahwa iguana atau Godzilla yang sebenarnya akan muncul ke permukaan. Siapa yang tahu, dunia masih menjadi misteri. Demikian diskusi dan video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.